Ya, mungkin Bung Yoris sih sudah terima video ini, tapi yang lain nih. Selamat sore. Kenapa saya pakai selamat sore? Karena kita orang Indonesia. Haleluya. Hati kami bersuka bukan karena yang lain, melainkan karena Tuhan. Kami bergembira karena Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa bergembira. Oleh karena Tuhan tinggal di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan Yesus, kami boleh bergembira, bersukacita. Khususnya siang hari ini, kami di tempat ini, di kantor ini, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Karena sementara banyak orang yang merindukan hal seperti ini, namun mereka nggak bisa melakukannya karena satu dan lain hal. Tapi kami bisa berkumpul memuji menyembah Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Biar berkenan di hatimu, menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum bagimu. Lewat penyembahan pujian ini, ada hadirat, ada urapan, ada kuasa yang mengalir ke areal aspek hidup kami. Sehingga kami bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang punya kuasa dan mengalahkan setiap kekuatan-kekuatan dunia ini, kekuatan-kekuatan iblis, setan, roh jahat. Dan kami percaya di dalam Yesus kami menang lebih daripada pemenang. Sekali lagi ku minta Tuhan kuduskan lidah mulut bibirku menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya mereka-mereka yang ada di tempat ini. Di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai dong yang meriah, yang meriah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada kemenangan. Oh, luar biasa ya. Ini Jumat yang spesial buat kita ya. Kalau orang lain dia malam Jumat Kliwon, kita Jumat siang. Haleluya. Berkumpul di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Saya percaya pujian penyembahan kita sudah sampai ke takhta Allah. Dan percayalah, pasti apa yang Anda buat tidak sia-sia. Karena sementara saudara banyak kantor-kantor yang dulu buat perkumpulan pesta anak domba Allah ibadah, tapi mereka hari ini belum melakukannya karena satu dan lain hal. Tapi puji Tuhan, kita bisa di tempat ini berkumpul memuji menyembah Tuhan, melaksanakan pesta anak domba Allah, melaksanakan ibadah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya kita melihat dan kita mendengar apa yang sekarang sedang terjadi di negeri ini. Kita melihat, saudara, dan mendengar sedih sekali ya. Jadi intoleran itu sekarang mulai menyolok sekali di Indonesia ini. Kalau Anda penggiat sosial media, Anda pasti lihatlah ya. Tapi saudara, bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi ini semua? Apakah kita harus membalas ketika kita difitnah, kita balas fitnah? Ketika kita dicaci, kita balas dicaci. Ketika Tuhan kita dihina, kita balas lagi dengan penghinaan terhadap keyakinan orang lain? Apakah kita meluruskan apa-apa yang dipahami mereka yang menurut Alkitab tidak seperti itu, saudara? Saudara, oleh karena itu kami kemarin berkumpul di Departemen Kementerian Agama ya, dan sebagian yang masuk ke sana ke kantor kementerian dan sebagian lagi ada di luar. Dan saya sebenarnya poin ketiga saya disuruh bicara, tapi saya sebenarnya nggak mau bicara. Tapi saya lihat ustadz-ustadz sudah bicara, semua bicara ya, LSM bicara. Saya melihat dan mendengarnya, dan saya berpikir saya harus bicara lah. Nah, dan ini nggak bisa dimasukkan ke apa ya, ke laptop itu karena ini lebih canggih kayaknya dari laptop itu mungkin. Nah, jadi nanti di YouTube-nya baru ada, tapi di sini kita dengar aja ini, mungkin nggak sampai 2 menit, paling semenit berapa ya. Dengar ya. Terima kasih Bang Jun. Selanjutnya saya undang Bapak Pendeta. Ini di Berorasi. depan Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama. Ya. Mungkin Bung Yoris sih sudah terima video ini, tapi yang lain nih. Selamat sore. Kenapa saya pakai selamat sore? Karena kita orang Indonesia. Ya, jadi saya nggak pakai bahasa lain. Salam sejahtera
Kenapa Saudara, saya ngomong begini? Tadi saya mendengar orasi-orasi dari teman-teman semua. Karena Ya, saya coba yang mengambil Kristen kesimpulan semua saja, pakai ya. bahasa Arab lah, bahasa Ibrani Kalau kita lah, bicara Assalamualaikum agama, lah, artinya tidak dan segala kacau macam. Iya, jadi ya kenapa saya katakan selamat sore ya? Karena Pak Ustadz semua kan pakai udah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, pakai salam lagi, Om Samti dan segala macam. Yang Kristen juga begitu, yang LSM. Jadi padahal di situ bicara tentang Indonesia. Makanya saya tidak pakai yang lain, saya pakai selamat sore gitu ya. Nah, saya apa ya? Bahasanya slow santun tapi menurut kalau orang cerdas menggigit. Tapi kalau agama membuat Indonesia kacau balau, kita perlu lagi kaji ulang ya. Kaji ulang lagi itu. Agama itu apa? Kok bisa jadi kacau balau? Kalau memang agama itu membuat kacau balau, ya tentunya itu berbahaya bagi Indonesia. Pasti berbahaya, akan memecah belah anak negeri ini, anak bangsa ini. Karena itu saudara, kita coba juga mempersatukan dengan suku, juga bermasalah. Saya melihat sulit juga. Kita mempersatukan dengan kata Sumpah Pemuda, kok buktinya begini. Tapi saya punya pemahaman satu prinsip, kita hanya bisa dipersatukan dengan kasih. Kalau ada kasih, kita tidak akan hancur seperti ini. Kita tidak akan sering, kita tidak akan menjelekkan satu sama lain. Kita tidak akan menghina satu sama lain. Karena saudara, agama tanpa kasih itu hanya membuat egosentris. Tuhan tanpa kasih itu hanya membuat orang jadi ribut satu sama lain. Tetapi kalau kita datang membawa kasih, semua damai. Hukum yang terutama dan utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Salam metanoia, metanoia, diberkati. Haleluya. Terpancing, ada yang bilang haleluya, saya jadi terpancing. Haleluya. Iya, jadi saudara, kenapa ini saya tampilkan? Karena yang saya mau sampaikan itu berkaitan dengan ini, ya. Jadi bagaimana kita untuk menghadapi mereka-mereka yang intoleran, bahkan yang mungkin ya menista keyakinan kita, bahkan menjelek-jelekkan Tuhan kita gitu ya, dan membawa kitab suci tertentu untuk memfitnah bahwa ini palsu, membawa kitab suci tertentu untuk memfitnah bahwa Yesus tidak disalib, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus macam-macam dan segala macam ya. Kalau untuk jelasnya sudah saya jelaskan di YouTube saya ya. Siapa itu Yesus, siapa itu Isa ya. Jadi kalau Yesus yang di Alkitab itu sama dengan Isa yang di Alkitab Arab Lebanon. Tapi kalau Yesus yang di Alkitab itu tidak sama dengan Isa yang di Al-Quran. Tidak sama. Tidak sama. Mereka aja nyama-nyamain. Kalau sama berarti ini kan sudah duluan ada. 607 tahun kemudian baru yang dikatakan Nabi Muhammad ada. Harusnya ya tidak bertentangan dengan ini harusnya. Karena ini kitab suci. Kalau dikatakan Al-Quran menyempurnakan, kitab suci sudah sempurna, nggak perlu disempurnakan. Iya. Di mana perbedaannya antara Isa dan Yesus? Jelas di sini kan. Yesus lahir di kandang domba, di Al-Quran Isa lahir di bawah pohon korma, kan beda, iya kan? Ya, terus di sini ya Isa itu disalib ya, Yesus itu disalib, di sana Isa nggak disalib ya, diangkat di Rafa, di sini Yesus itu saudara bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Yesus itu Tuhan. Mereka bilang bukan, Yesus itu manusia. Yang lucunya lagi di sini saudara, Maria itu tidak punya paman namanya Harun, tapi di sana Maryam di Al-Quran pamannya Harun. Padahal Harun itu abangnya Musa ya.
Jadi jaraknya 1500. Intinya Isa yang di Al-Quran bukan Yesus yang di sini. Nah, itu untuk menyelamatkan diri kita dari penistaan. Ya, tapi kalau yang namanya Isa di Alkitab Arab Libanon itu sama semua. Lahirnya sama, matinya, bangkitnya semua sama. Isa itu adalah Tuhan kalau di Arab Libanon. Jadi di Al-Quran tidak mengakui, itu urusan dia. Tetapi tidak mungkin yang terdahulu menista yang ke belakang. Yang ke belakang yang menista yang terdahulu. Itu sudah pasti. Ya, itu secara logika rasionalnya. Saudara, jadi sekarang bagaimana menghadapi ini semua? Apa kita lawan-lawan begitu? Ya, tidak. Kita harus menghadapi dengan kasih. Itu seperti yang saya katakan ya. Tadi di Departemen Agama, di Kementerian Agama, saya bicara agama tanpa kasih itu egosentris saja, ya. Tuhan tanpa kasih itu jadi ribut aja, ya. Jadi kasih itulah yang bisa memperdamaikan rakyat Indonesia ini. Saudara, kalau kita berkumpul di sini tanpa kasih itu juga percuma, nggak ada artinya sama sekali. Nah, kita buka dulu firman Tuhan ya. Di dalam kita baca, oke, di dalam Matius 22 ayat yang ke-34. Saya tahu saudara pasti selalu ya dengar ayat ini. Tapi untuk melakukannya kadang-kadang kita mengalami kesulitan karena daging itu ya. Tapi Alkitab bilang begini, saudara, ayat 37 langsung aja biar cepat karena Anda mau kerja ya. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Terus, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang yang salah mengartikan ayat ini seolah-olah di sini ada beda kualitas kasih ya. Kualitas kasih kepada Tuhan, kualitas kasih kepada sesama. Jadi Tuhan aja dulu yang penting, nanti manusia nomor 2. Bukan begitu. Karena nggak mungkin dong seorang penulis ini berkata, poin 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Terus poin 2, kasihlah sesama manusia sepertimu sendiri. Nggak mungkin dong dia katakan poin 1 lagi. Ya kan? Itu hanya bicara angka, bukan bicara kualitas, bukan bicara level. Nah, jadi kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Allah itu kualitasnya, levelnya harus sama kasih kita terhadap manusia. Amin. Itu. Jadi jangan disalahartikan, oh Tuhan kita kasihi ya, manusia nanti nomor 2. Bukan begitu. Itu jalan bersamaan. Kalau orang berkata dia mengasihi Tuhan tapi dia nggak mengasihi sesamanya, dia adalah pendusta, dia pembohong ya. Coba kita baca ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ya, suratan 1 Yohanes 4 kita baca. Oke, ayat 20 kita baca. Oke, sekarang saya nggak pala gebu-gebu ya, karena ini biar meresap. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 20 kita baca. 3, 2, 1. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini juga jangan disalahartikan. Pak, saya sih mengasihi Allah, tapi saya tidak mengasihi manusia, tapi saya tidak benci manusia. Nggak bisa. Kalau kita tidak mengasihi artinya membenci, cuma itu. Contoh ya, saya ini Pak nggak ikut Tuhan, terus ikut setan? Enggak juga, nggak bisa. Kalau nggak ikut Tuhan pasti ikut setan. Udah nggak bisa, dia nggak bisa ada di tengah-tengah, nggak bisa. Jadi itu omongan-omongan yang asbun ya, asal bunyi. Jadi di sini saudara, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya,
kata membenci di sini bukan membenci yang seperti kita pikirkan, itu orang kurang ajar, itu dasar, itu kebun binatang keluar dari mulut kita itu, ya macam-macam makian. Bukan. Jadi artinya di sini saudara, ya, kalau kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita membenci. Itu artinya. Contoh gini ya, contoh kita lewat nih, terus ada orang kelaparan, ya, Pak saya lapar. Siapa lu? Itu kan dalam pandangan manusia artinya kita cuma tidak mengasihi, tapi dalam pandangan Tuhan kita membenci. Nah, itu dia, itu bedanya. Firman Allah itu sangat berbeda dengan pemahaman manusia. Makanya saudara, kalau kita tidak mengasihi saudara kita, artinya kita tidak mengasihi Allah. Dan saudara kita di sini jangan disalah mengerti. Jangan ada orang berpikir saudara kita itu karena semarga, karena sama-sama dari Manado, dari NTT, dari Rote. Bukan. Ya. Saudara kita itu semua manusia itu saudara. Amin. Haleluya. Jadi untuk kita mengatasi intoleran ini, kita mau buktikan bahwa Tuhan kita itu Allah yang pengasih, penyayang, rahmani, rahimi. Kita tunjukkan kita punya kasih. Haleluya. Oh ya, saya mengasihi. Coba kita lihat. Kalau cuma ngomong mulut doang boleh nggak? Ya. Nah, coba kita lihat, saudara, di ayat 17-nya. Karena ada ayat mengatakan, marilah kita mengasihi dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Yohanes 3 ayat 17. 3, 2, 1. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi saudara, berarti kalau kita ya punya uang misalnya 20.000 dan ada orang nggak makan, ya, sementara kita tahu 10.000 juga bisa untuk makan supaya kita nggak mati aja, kita nggak kasih orang itu dan dia mati karena kelaparan, itu sama kita membunuh dia. Iya, di sini dikatakan saudara, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kami setiap minggu itu minimal 1 kali, ya, saya, istri saya, anak-anak saya pergi, ya, jam 3 pagi udah keluar dari rumah. Kita pergi, kita lihat anak-anak yang di pinggir jalan, kita kumpulin. Dulu awal mulanya susah ngumpulin mereka, bangunin mereka. Sekarang sudah kenal mobil kita, setiap mobil kita datang udah mereka lari dari mana-mana, ya. Bahkan kadang kita masih di jalan, ya, sebelum Roxy itu ada orang yang lagi jalan, dikejar kita sampai ke tempat di mana kita berkumpul. Nah, kenapa kita lakukan itu? Mungkin saudara pikir, biar orang tahu, ya, bahwa saya ini punya kasih. Bukan itu. Nah, kenapa kita lakukan itu? Yang pertama, supaya orang-orang yang menista Tuhan kita, yang menghina keyakinan kita, mereka tidak lagi bisa memprovokatori. Karena apa? Karena kita buktikan kita bukan omong doang, kita punya kasih. Makanya Anda lihat di YouTube saya, judulnya apa? Ya, Ustadz penista ini, ada gambar-gambarnya semua. Lakukanlah seperti ini. Orang kaget, apa ini maksudnya? Lakukan, ya, jangan menista, umatnya dilayani. Ya, puji Tuhan saya nggak pernah menista. Saya meluruskan kalau dia salah ngomong saja, ya. Jadi di sini saudara, kasih itulah yang perlu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, ya, karena kasih Tuhan mengalir dalam kita, kita nggak ada ketakutan. Alkitab bilang di dalam 1 Yohanes 3:18, di situ dikatakan, kalau saya nggak keliru ayatnya di situ, ya, kasih itu melenyapkan ketakutan. Apa 1 Yohanes 4 ayat 18 kali, atau 1 Yohanes 3 ayat 18, ya, kurang lebih begitu, ya. Kasih itu
1 Yohanes 4 Pak ya, coba bacakan Pak. Ayat 18 Pak. Kasih melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4. Ya, coba. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Iya, iya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Iya. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Iya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Iya, jadi di dalam kasih itu kita nggak ada lagi rasa takut. Karena apa? Karena kita sudah punya Kristus secara sempurna. Jadi kasih Allah kalau ada dalam kita berarti Kristus ada dalam kita. Kalau Kristus dalam kita, kita di dalam Dia, itu nggak ada rasa takut. Ya, kemarin saudara di antara 11 orang itu yang bicara nggak ada satupun yang berani menyampaikan firman. Hanya saya yang berani. Ya, hukum yang terutama dan utama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kasih itu yang membuat saya tidak takut. Puji Tuhan, gereja yang saya pimpin selama ada corona, ya, mulai zaman PSBB ketat, zaman neo normal, zaman PPKM, kita nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup. Lihat di YouTube-nya, rame itu. Ya, dan yang luar biasanya tidak ada satupun yang kena corona. Pendetanya, istrinya, jemaatnya, anak-anaknya, tidak ada satupun yang kena corona. Kenapa? Karena kalau kasih Allah betul-betul tinggal di dalam kita, kita punya kekebalan tubuh, kita punya imunitas yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi saya yakin betul itu setiap hari orang datang, saudara. Makanya sekalian ya, saya di sini. Brunei, Indonesia, selamat siang. Malaysia, selamat siang. Taiwan, selamat siang. Apa lagi? Ada Qatar juga. Ya, karena itu di YouTube bisa dilihat. Anak saya bisa lihat penonton dari Qatar berapa, penonton dari ini berapa, penonton dari ini berapa. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kasih, kita nggak ada rasa takut. Haleluya. Amin. Karena itu mari kita saling mengasihi. Mungkin dia beda suku, beda agama. Mungkin dia juga bukan bangsa Indonesia. Tapi kasih. Kemarin ada orang Brunei dari Timor Leste, langsung dari Timor Leste datang. Ya, saudara lihat di YouTube-nya. Kakinya puntung, tidak bisa rasa dipegang. Dia datang dari Timor Leste hanya untuk ikut ibadah sama kita. Dari Biak datang, dari mana-mana sekarang datang. Tapi yang sakit-sakit semua. Puji Tuhan, kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan berikan kepada kita karunia kesembuhan. Amin. Banyak orang-orang sembuh. Kalau Anda lihat YouTube saya, orang-orang berkerudung yang di rumah sakit banyak sembuh. Sampai berkerumun terjadi di rumah sakit umum Cilincing. Sampai akhirnya Sapam datang. Oh, mengintimidasi. Mana izin Anda? Saya bilang, ngapain pakai izin? Orang doain orang pakai izin. Iya, ada orang datang minta didoain. Wah, saya sembuh. Terus yang lain ikut-ikutan. Wah, kerumunan. Di Gatot Subroto pernah terjadi. Rumah sakit tentara, ada YouTube-nya. Saya masukkan ke YouTube karena dikamerain dia. Ya, pernah terjadi juga di rumah sakit satu lagi, lupa saya. Ya, 3 kali pernah terjadi sampai seperti itu. Ya, terus sekarang kami memang nggak ke rumah sakit lagi, tapi orang yang berdatangan dari mana-mana. Jadi memang gereja yang saya pimpin itu lucu. Jemaat yang di situ paling cuma 35 orang ya, tapi asal minggu bisa 60 datang dari mana. Tapi besok nanti 2 hari lagi nggak datang lagi. Kenapa? Udah sembuh. Orang cari Tuhan hanya untuk sembuh. Itu makanya nggak ada kasih. Kita datang kepada Tuhan karena kasih. Amin. Amin. Haleluya. Coba kita lihat satu ayat lagi di sini. 8-nya, saudara. 3, 2, 1. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi karena apa kasih tidak berakhir? Karena 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Ya, jadi Allah adalah kasih. Jadi kalau kita pun menyerahkan tubuh kita tanpa kasih Kristus, itu nggak ada artinya. Bahkan kita memberikan semua harta kita tanpa kasih Kristus. Oh, kalau gitu Pak, enak dong. Saya punya kasih Kristus. Saya nggak usah beri orang. Saya nggak usah bantu orang. Wah, itu buktinya dia nggak punya kasih juga ya. Itu ya. Tapi kalau kita pun memberikan tanpa kasih Tuhan, itu sama aja bohong. Iya, sama aja kita tidak melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Nah, terus orang bolak-balik
berkata-kata, oh kalau gitu saya punya kasih, tapi saya nggak mau nolong orang lain. Ah, itu membuktikan dia nggak punya kasih. Ya, sama seperti yang sering saya katakan, kita untuk selamat bukan beramal kita sogok Tuhan biar selamat. Terus kalau gitu nggak usah beramal dong, ngapain kita beramal? Bukan, kita karena sudah diselamatkan kita beramal. Beda, haleluya. Ya, maksudnya beramal itu, saudara, kita menolong orang, memberi. Ya, jadi lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Saya percaya semua kita bisa memberi, walaupun mungkin bukan uang, apa saja yang kita punya, ya kita bagikan. Mari, rakyat Indonesia, saya ingatkan buat saudara semua, mari kita saling mengasihi. Bahkan buat rekan-rekan yang mungkin tidak seiman dengan saya, tetap kita saling mengasihi. Indonesia harus utuh. Indonesia tidak boleh terpecah belah. Karena apa? Karena Indonesia ini bukan merdeka karena diperjuangkan oleh kelompok satu agama tertentu, kelompok suku tertentu. Indonesia ini bisa merdeka karena suku-suku yang ada di Indonesia bersatu, agama-agama yang ada di Indonesia bersatu, maka Indonesia bisa. Oleh karena itu, saya mau katakan buat semua saudara yang ada bersama saya di tempat ini dan juga yang menonton YouTube ini, mari ya kita rawat negeri kita, bangsa kita dengan baik, dengan kasih. Karena agama tanpa kasih, agama hanya membuat orang egosentris. Ya, bisa mabuk agama. Ya, bahkan dia akan membunuh orang mengatasnamakan agama. Ya, Tuhan tanpa kasih berarti itu hanya jadi perdebatan. Oh, Tuhanku yang benar, Tuhanku yang benar, Tuhanku yang benar. Jadi hanya kasihlah yang bisa mempersatukan bangsa ini. Amin. Haleluya. Saya percaya kasih Tuhan ada di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, aku mengasihi bangsa ini. Aku mengasihi negeri ini. Aku berdoa buat pemerintahan kami, baik itu presiden, menteri-menteri, DPR, dan juga aku berdoa buat seluruh masyarakat, agama apapun mereka, LSM yang ada, Tuhan jamah semua, supaya semuanya hidup dalam kasih Tuhan, tidak menghina, tidak mencela, tidak mencaci. Kami hanya memberitakan keyakinan kami tanpa harus menjelekkan kepercayaan orang lain. Urapi kami Tuhan, dan semua yang ada, yang melihat, yang mendengar apa yang kusampaikan ini, Engkau jamah mereka, urapi mereka, dan yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak. Haleluya. Iya. Bapak nonton banget YouTuber soalnya. Oh, haleluya. Saya suka nonton juga soalnya. Iya, iya. Kita meresponi firman Tuhan dengan firman Yes. Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Kami harus mengasihi Tuhan. Yeah. Jadi kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi sesama. Amen. Dan itu juga bukan berarti sesama kita Kristen, tapi Yeah. semua Amin. yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, bentuk hati kami Tuhan. Yes. Mereka mungkin hari menjadi baik. Yeah. Karena inilah kami adalah Alkitab yang berjalan. Yeah. Dengan melihat mereka melihat Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas pelayanan kita Lubis. Yes. Mereka yang percaya Tuhan dengan pelayanan Yes. banyak yang diselamatkan. Amin. Pemberhenti beliau, keluarga beliau, pelayanan Yes. beliau Tuhan, tambah-tambahkan semua Tuhan. Yes. Tambah-tambahkan kekuatan Tuhan, karena dengan beliau Tuhan, dengan pemberitaan beliau baik melalui daring maupun murid, Ya. banyak yang diberkati, Amin. banyak yang memuji Engkau Allah yang Yes. Maha Kuasa. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan, Engkau tidak melihat dari jumlah yang kami berikan, supaya Engkau melihat Yes. hati yang kami berikan. Engkau melihat Tuhan bagaimana kami mempersembahkan hidup kami. Amin. Yang kami layak memanggil Engkau ya Allah, ya Bapa. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Tutup ibadah ini dengan nanti Pak Ya. Pendeta akan bless us, memberkati kami. Ya. Undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita ingat nyanyi Tuhan adalah Haleluya. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus, anak-anak Allah, angkat hati roh pikiranmu, dua belah tanganmu hadapkan kepada Kristus. Kalau saat ini ada di bagian tubuhmu yang sakit, in Jesus name sembuh. Tidak ada sakit penyakit yang dapat bertahan dalam tubuhmu. Kalau saat ini ada problem masalah yang sedang kau hadapi, dalam Yesus ada jalan keluar. Kalau saat ini mungkin hatimu terluka karena ada orang-orang tertentu yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, hari ini sembuh, pulih. Diberi kuasa untuk mengampuni. Diberkatilah engkau di kantor, diberkatilah engkau di luar kantor, diberkatilah engkau di rumah, diberkati di luar rumah, di bis kota, diberkatilah di angkot, diberkatilah engkau di mana saja. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia datang untuk memberkati kita. Terima kasih Bapa atas apa yang kau buat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.